لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 17 Ramadan 1433 Hijriah, yang berarti sekarang ini pertemuan kita yang ke-17, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamid bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan pada tanggal 17 Ramadan ini tahun 2 Hijriah ada sebuah kejadian besar, yaitu perang Badar, yang mana Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan besar bersama kaum muslimin tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian juga karena hari ini sudah tanggal 17 Ramadan, berarti kita sudah mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana disunnahkan untuk melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sunnah i'tikaf berarti kita nanti mulai masuk masjid untuk i'tikaf itu hari Kamis. Hari Kamis tanggal 20 Ramadan. Hari Kamis tanggal 20 Ramadan masuk masjid, dan i'tikafnya itu dihitung mulai matahari terbenam malam 21 Ramadan, yang berarti nanti itu hari Kamis bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2012. Jadi berapa hari lagi ya? Dan di sini i'tikafnya dibatasi, bukan untuk membatasi orang mau beramal soleh. Maksudnya adalah karena fasilitasnya itu terbatas, terutama masalah kamar mandi. Jadi dibatasi, kalau laki-laki itu sekitar 50, tapi ternyata lebih. Kalau perempuan sekitar 30, tapi juga ternyata lebih pula. Insyaallah saya akan i'tikaf bersama antum nanti di sini 10 hari terakhir Ramadan, insyaallah. Dan nanti untuk 10 hari terakhir Ramadan kajiannya ditambahi lagi. Kita tambahi kajian tafsir, yaitu pada jam 10 pagi sampai jam 11, 1 jam. Kemudian siang hari, yaitu jam 1 sampai jam 2, tafsir juz amma. InsyaAllah sorenya tetap seperti biasa kita lanjutkan
jam 9. Dan insyaallah nanti menjelang masuk i'tikaf akan diterangkan hukum-hukum seputar masalah i'tikaf, tentang keluar dari i'tikaf, keluar yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa, seperti itu. Termasuk nanti akan dibahas pula apakah boleh pulang untuk mandi karena kamar mandinya tidak mencukupi, ya. Yang mana para ulama mengatakan boleh itu dengan catatan sekedar mandi saja, tidak berlama-lama dan segera kembali ke masjidnya lagi. Insyaallah nanti kita bahas menjelang masuk i'tikaf nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan sehat wal afiyat, istiqamah dan husnul khatimah. Allahumma amin. Karena Ramadan ini tamu. Ramadan ini tamu dan tamu itu akan pergi. Hemat kalau kita menyia-nyiakan, hemat. 1 tahun itu ada 360 hari. I'tikaf cuman 10 hari. Tinggal di masjid cuman 10 hari. Yang 350 hari itu kita keliling kemana-mana. Ya, hemat kan? Insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti aja kita bahas dengan lebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita telah membahas adab yang nomor ke-55, menunjukkan kebutuhan ilmu kepada guru. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-56. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala al-munafasatu fit talab. Yaitu berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Jadi berlomba-lomba, munafasah, musabaqah, berlomba-lomba. Al-munafasatu fi talabil ilmi min jinsil munafasati fi sa'iril ibadati wa ta'at. Al-munafasati bi idraki as-saffil awwal fi salati wa badlil mal fi sabilillah wa ghairihi. Berlomba-lomba dalam mencari ilmu adalah termasuk jenis berlomba-lomba dalam berbagai macam ibadah dan ketaatan. Seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf awal ketika sholat berjamaah, seperti berlomba-lomba untuk mengeluarkan harta di jalan Allah dan yang lainnya. Jadi berlomba-lomba dalam mencari ilmu ini adalah berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam ketaatan. Bahkan kemarin kita telah membahas mencari ilmu adalah ketaatan yang paling afdal dibanding ketaatan-ketaatan sunnah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 148, Qala ta'ala fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam berbagai macam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara saja. Namun hasad di sini maksudnya adalah ghibthah. Ghibthah. Jadi kita tidak boleh kepingin seperti orang lain kecuali dalam 2 hal ini saja boleh. Jadi kita ini tidak boleh kepingin seperti orang lain, tidak boleh, kecuali dalam 2 hal ini saja boleh. Apa itu? Rajulun atahullahu malan fasullita ala halqatihi fil haqq, atau boleh juga fasallata ala halqatihi fil haqq.
Orang yang oleh Allah diberi harta, lalu hartanya itu dipergunakan untuk kebenaran. Orang oleh Allah diberi harta, hartanya dipergunakan untuk kebenaran, untuk bantu orang lain, menyambung tali silaturahim, nyumbang di jalan Allah, wakaf dan yang lain-lainnya. Nah, kita boleh iri. Kalau ada orang kaya, dermawan di jalan Allah, kita boleh iri. Saya iri, saya kepingin kayak dia. Nah, itu boleh. Yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang oleh Allah diberi hikmah, maksudnya adalah ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Nah, ini kita boleh iri. Itu ada orang oleh Allah diberi ilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia mendakwahkan ilmunya. Nah, kita boleh iri. Saya kepingin seperti dia. Jadi kita ini tidak boleh kepingin seperti orang lain, kecuali dua ini saja yang boleh. Hanya dua ini saja yang boleh. Yang pertama apa tadi? Orang yang diberi harta, lalu hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Yang kedua, orang diberi ilmu dan dia mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya. Ini kita boleh iri. Saya kepingin kayak dia. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan keutamaan orang kaya yang dermawan dan orang berilmu yang mengamalkan serta mendakwakan ilmunya. Karena manusia itu ada 4 macam. Menurut Rasulullah SAW, manusia ada 4 macam. Macam yang pertama adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu dan harta, kaya, alim. Dia amalkan ilmunya, kemudian dia dakwakan ilmunya, dan dia juga dermawan. Dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Ini derajatnya paling baik. Fahuwa bi ahsanil manazili indallah. Yang kedua adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu saja, harta tidak. Dia mengamalkan ilmunya, dia mendakwakan ilmunya, dan dia berkeinginan, kalau saya punya harta, saya akan niru orang pertama itu. Kalau saya kaya, saya akan niru orang pertama itu. Maka huma fil ajri sawa, ganjarannya sama. Ganjarannya sama. Orang yang ketiga adalah orang yang oleh Allah diberi harta dan tidak diberi ilmu. Tidak diberi ilmu, harta kaya, tapi tidak diberi ilmu. Lalu hartanya disalahgunakan. Hartanya disalahgunakan ya, untuk poya-poya, ya, untuk bersenang-senang saja, tidak mengeluarkan hak Allah, tidak mengeluarkan zakat, disalahgunakan hartanya. Ini orang yang terjelek di sisi Allah. Wa huwa bi aswa'il manazil 'indallah. Yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Sudah miskin, bodoh lagi. Sudah gitu, dia berkeinginan, kalau saya kaya, saya akan niru orang yang nomor 3. Kalau saya kaya, saya mau foya-foya. Maka huma fil wizri sama, dosanya sama. Dosanya sama dengan yang ketiga. Nah, itu kita berharap kita oleh Allah diberi ilmu dan diberi harta. Kaya ilmu, kaya harta. Ya. Diberi ilmu dan diberi harta. Minimal diberi ilmu, karena ilmu adalah harta. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, فينبغي للمؤمن أن يحتاج لفوات الفضائل الدينية ولذا أمر أن ينظر الدين إلى من فوقه وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Sepatutnya orang yang beriman itu bersedih
akhlaknya di atas kita, ibadahnya di atas kita. Nah, kita dianjurkan. Kemudian kita berusaha untuk berlomba-lomba, berupaya maksimal kita bisa niru dia, bisa menjangkau dia, kalau perlu bisa mengalahkan dia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu adalah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Tapi dengan catatan wala yaqrabu anna hadan yusyariku fi dzalik. Tapi tidak boleh kita merasa tidak suka kalau ada orang ikut-ikutan kita, tidak. Jadi berlomba-lomba di sini adalah bersaing yang sehat. Jadi bukan saling hasad, saling iri dengki, tapi bersaing yang sehat. Bal yuhibbu lin-nasi kullihim al-munafasa fihi wa yahudduhum 'ala dzalik. Bahkan kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam agama, kita malah senang. Bahkan kita ingin semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah saling sakit hati. Tidak ada persaingan yang tidak sehat, persaingannya pun adalah sehat. Jadi dalam urusan agama ini kita dianjurkan untuk melihat orang yang di atas kita. Kalau urusan dunia lihat yang mana? Yang bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mat rabbikum 'alaikum. Dalam urusan dunia lihatlah orang yang di bawahmu, karena hal itu menjadikan kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Jadi kan urusan dunia lihatnya di bawah. Kalau kita kepingin orang menjadi orang bersyukur, urusan dunia lihatnya di bawah. Kalau kita kepingin mensyukuri nikmatnya sehat, maka kita perlu berkunjung ke rumah sakit. Kita akan tahu betapa nikmatnya sehat. Ada orang sakit ini, sakit itu, ya Allah, ternyata saya cuma pilek saja, tidak ada apa-apanya. Ya. Demikian pula kalau ingin tahu nikmatnya kebebasan, kita lihat orang-orang yang berada di dalam penjara, di lembaga pemasyarakatan, ya Allah, mereka terpenjara, sementara kita diberi oleh Allah kebebasan, dan seterusnya. Ya. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, man nafasaka fi dinika fanafishu wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqiha fi nahrih. Barang siapa yang mengajakmu berlomba dalam agamamu, maka layani dia. Lomba-lomba dalam agama, layani, tidak mau kalah, tapi tetap niatnya ikhlas karena Allah. Fastabiqul khairat. Tapi barang siapa yang mengajakmu berlomba-lomba dalam duniamu, maka berikan dunia di leher dia. Jadi kalau ada orang mengajak kita berlomba-lomba cari dunia, jangan dilayani. Ya. Istilahnya kalau bahasa Malang ini, bahasa Malang ya, ajak orang berlomba-lomba dalam dunia, maka jawabannya pengen dunia wis. Ya, fa'al biha fi nahri, lemparkan dunia di lehernya dia. Jadi kalau bahasa kasarnya, pengen dunia wis. Kalau ngajak berlomba dalam agama, monggo silakan kita berlomba-lomba mencari ridhonya Allah, berlomba-lomba mencari surganya Allah, berlomba-lomba ingin memandang wajah Allah, berlomba-lomba untuk menghadapi hari kiamat nanti, berlomba-lomba untuk mati husnul khatimah, monggo kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itulah adalah berlomba-lomba orang-orang yang mau berlomba-lomba. Tapi kalau urusan dunia ngajak berlomba-lomba, saya tidak mau, supaya dunia wis, lemparkan ke leher dia dunia, biar diambil dia. Subhanallah. Mampu tak kita seperti ini? Mampu tak? Diajak saingan dalam dunia, kita lempar dunia ke leher dia. Siap tak kita? Ya, insyaallah siap ya. Insyaallah kita siap untuk mengeluarkan dunia dari hati kita. Mencari dunia boleh, menguasai dunia boleh, tapi jangan masuk dunia di dalam hati. Mencari jabatan boleh, ya, tapi jabatan niatnya adalah untuk kemaslahatan. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam mencalonkan dirinya, bahkan mempromosikan dirinya untuk menjadi menteri karena beliau layak. Kalau dia bukan orang lain disalahgunakan, dan tujuan beliau adalah untuk kemaslahatan
Jadi di sini maksudnya adalah berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang bermacam-macam. Lebih afdal dari salat, lebih afdal dari puasa, seperti yang telah kita bahas kemarin. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di sini ada bab yang baru lagi, yaitu nomor 57 adabnya fiqhul waqi'. Fiqhul waqi', memahami tentang realita. Memahami tentang realita. Nah, ini penting. Jadi kita ini perlu memahami realita. Kita ini perlu hidup di zaman kita. Ya. Jangan sampai kurang informasi. Jangan sampai terlambat informasi. Jangan sampai kita menjadi gagap teknologi. Nah, itu jangan. Kita hidup di mana, kita harus bisa hidup seperti orang pada zaman kita. Itulah namanya fiqhul waqi'. Jangan mau ketinggalan dalam permasalahan kekinian, dalam masalah-masalah kontemporer. Jangan ketinggalan. Nah, ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Qassallahu alaina khabara Nabiyillah Sulaiman alaihi salam wa ma manna Allah alaihi minal ma'rifati bi ahwalil insi wal jinni wat tayri wan namli wa ja'ala dhalika min jumlati fadailih. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang ceritanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa mengenal berbagai macam jenis manusia, mengenal jin, mengenal burung, mengenal semut, dan itu dimasukkan dalam keutamaan-keutamaannya Nabi Sulaiman. Jadi menguasai teknologi, menguasai berita-berita, paham, mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan thalibul ilmi. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 16 dan ayat 17. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayuhan nas 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Sulaiman itu mewarisi ayahnya Nabi Daud, mewarisi ilmu dan mewarisi kenabian. Dan dia berkata, Nabi Sulaiman berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia karunia yang nyata. Dan dihimpun untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Kemudian juga di ayat yang lainnya, ya, Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Ya. Jadi intinya Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah ilmu mengetahui tentang realita, tahu tentang realita. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menafsirkan wa qad a'tahu Allah min al-fahmi wa ma'rifati ahwalil adamiyyin ma qassallahu alaina naba'ahu bi hadhihi qissah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kefahaman dan pengetahuan tentang berbagai macam jenis manusia yang oleh Allah diceritakan kepada kami tentang kisahnya di dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi maksudnya seorang penuntut ilmu, seorang ulama itu jangan ketinggalan zaman, harus tahu tentang realita. Karena ulama itu nanti, penuntut ilmu nanti dijadikan oleh orang sebagai bahan untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl 43. Tanyalah orang-orang yang ngerti kalau kamu tidak mengerti.
Pujiannya itu seperti Al-Qadhi Iyad ketika memuji seorang ulama, beliau mengatakan kana aliman binawazilil ahkam. Ulama itu mengetahui tentang hukum-hukum yang sedang terjadi. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang tahu, apa hukumnya, bagaimana menanganinya tahu. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika memuji gurunya Syihabuddin Abu Hashim Al-Zahir yang dikenal dengan Ibnul Burhan, ketika memuji beliau mengatakan wa kana katsiran indar li katsirin mimma waqa'a min al-fitan wasyurur lima jubila alaihi min al-ittila' ala ahwalin nas. Dan beliau ini banyak memperingatkan daripada fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Banyak memperingatkan ya, tentang banyaknya fitnah dan keburukan yang terjadi. Kenapa? Karena beliau oleh Allah diberi kelebihan ilmu berupa mengkaji keadaannya manusia. Jadi kita ini perlu tahu supaya apa? Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara bersikap. Contoh misalnya sekarang ini saja, misalnya ada ulama ditanya, wahai Syekh, bagaimana sikap kita terhadap Suriah? Loh, memang ada apa di Suriah? Loh, masa tidak tahu? Masa harus tahu? Bagaimana caranya tahu? Yang baca berita, mengikuti perkembangan, baca berita, yang baca koran, baca majalah. Ya, kalau perlu ulama itu punya apa namanya? Di samping ikuti di internet. Ya. Kemudian juga kalau perlu juga ulama itu punya parabola, mengikuti perkembangan zaman. Ya, melihat di Al Jazeera berita-berita yang lainnya. Supaya apa? Supaya tahu ya sedang terjadinya apa. Kalau ada seorang ulama sekarang ditanya, Syekh, bagaimana sikap kita menyikapi permasalahan di Burma, di Myanmar? Loh, memangnya ada apa di Myanmar? Loh, masa ulama tidak tahu? Mestinya ulama lebih tahu daripada umat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita bersikap? Minimal kita mendoakan mereka, kita bantu mereka semampu kita dengan harta dan yang lain-lainnya. Jadi penting ini, penting sekali. Namun dalam masalah fiqhul waqi' itu fikih tentang realita, ya. Masalah kekinian, masalah kontemporer, mu'asir, kita harus tahu. Manusia dalam hal fiqhul waqi' ini terbagi menjadi 3 kelompok. Terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi fiqhul waqi', terlalu berlebih-lebihan, sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk baca koran, hanya untuk baca majalah, hanya untuk lihat berita saja, hanya untuk ya itu lihat berita di parabola, dia berlebih-lebihan, sehingga dia cenderung meremehkan ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, ilmu Al-Quran, ilmu syariat dilupakan. Sibuk dengan koran, sibuk dengan majalah, ini tercela, berlebihan. Yang kedua adalah kelompok yang tidak mau tahu. Pokoknya ngaji Quran, sunnah saja, titik, tidak tahu yang terjadi apa di masyarakat, sedang terjadi apa, tidak tahu. Ini juga tercela. Kurang informasi, terlambat, ketinggalan zaman. Kasarnya itu kalau ceramah tidak nyambung. Karena dia berada di satu alam, masyarakat berada di alam yang lain, tidak nyambung, alamnya tidak ketemu. Nah, yang ketiga inilah yang benar. Ilmu syar'i tetap nomor 1. Belajar Al-Quran, belajar Sunnah tetap nomor 1. Tapi dia juga mengkaji tentang masalah-masalah kekinian, masalah-masalah yang sedang terjadi dikaji, sehingga dia tidak ketinggalan zaman. Ketika diajak bicara langsung nyambung, sehingga dia satu alam dengan audiennya, dengan matanya satu alam, alamnya sama, nyambung. Ini penting ya. Jadi fiqhul waqi' ini penting. Tapi sekali lagi jangan berlebih-lebihan, juga jangan meremehkan, yang wajar-wajar saja. Ilmu syar'i tetap nomor 1. Jangan sampai nanti kalau ceramah yang disampaikan berkata majalah ini, berkata koran itu, berkata majalah ini, berkata
fiqhul waqi' yang fikih realita, sekarang fiqhul ikhtilaf. Fikih perbedaan pendapat. Fikih perbedaan pendapat. Talibul ilmi min hin yashrah fi an-nadhar fi masail syar'i taqa'u 'aynahu 'ala masail al-khilaf wa kadhalika hina yatalaqqa al-'ilma 'an shaykhihi yajidu shaykhahu yuridu aqwal al-'ulama fil masail al-khilafiyah. Seorang penuntut ilmu ketika dia mulai belajar membaca buku atau belajar kepada guru, pasti di sana dia akan menemukan masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat itu. Nah, di sini subhanallah dijelaskan cara menyikapi perbedaan pendapat. Sikapnya itu bagus sekali. Cara menyikapinya. Karena mengetahui perbedaan pendapat ini penting ya. Tapi bagi para pemula jangan dulu. Karena kalau baru belajar langsung kitab-kitab besar nanti bingung. Ini kalau kita sudah terlanjur tahu beda pendapat ini bagaimana, ini ada pendapat gini, pendapat gitu, macam-macam, saya bingung bagaimana. Ya. Sikapnya ada dua. Yang pertama-tama adalah talabu ma'rifatil khilaf wa talabu ma'rifatil qawlil mukhalif lisyara' hatta yajtanibah. Setelah kita tahu ada khilafiyah, perbedaan pendapat, maka kita harus berusaha mengetahui mana pendapat yang menyelisihi syariat, kita jauhi. Jadi di antara pendapat-pendapat ini yang menyelisih syariat yang mana, itulah yang kita jauhi. Tentu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sikap yang kedua, al-wara'u wa talabus salamati wal kaf 'anil kalam bin nas wa tarku al-qil wal qal wa ma yujibu qaswatal qulub min ar-rudud. Yang kedua adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita bersikap wara', bersikap selamat, menjaga lisan. Jangan sampai nanti sibuk dengan berdebat, sibuk dengan berbantah-bantahan yang hasilnya hanya menyebabkan hati ini keras. Jadi yang pertama-tama tadi kita berusaha ya untuk mengetahui mana pendapat yang menyelisih syariat, itu dijauhi. Yang kedua, nggak usah ribut, nggak usah bantah-bantahan, nggak usah berdebat percuma. Ini sudah jelas sesuai Quran Sunnah, amalkan. Ini sudah jelas menyimpang, tinggalkan. Gak usah ribut, selesai. Enak kan? Gak usah berdebat, percuma. Apalagi tujuannya hanya menang-menang, debat khusus percuma. Mengetahui perbedaan pendapat ini penting. Sampai-sampai Qabi Shab bin Aqabah mengatakan, la yaflahu man la ya'rifu ikhtilafan nas. Tidak akan beruntung orang yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan manusia. Ilmu ini luas. Karena itu orang yang baru belajar ilmu biasanya merasa dirinya paling pintar karena masih belum masuk ke dalam lautan ilmu. Setelah masuk ke dalam lautan ilmu, seseorang akan menyadari bahwa bahwa ternyata saya belum punya ilmu apa-apa. Jadi ini ya. Jadi kita berusaha untuk mencari mana pendapat yang rajih, kita amalkan, mana pendapat yang menyimpang dari syariat kita tinggalkan, dan kita tidak usah berbantah-bantahan, berdebat, karena tidak akan ada faedahnya. Sementara mengetahui perbedaan pendapat itu juga penting, dan kita tahu juga cara memutuskannya. Allah ketika memuji Nabi Dawud di dalam surat Shad ayat 20, kata Allah, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Kami berikan kepada Nabi Dawud itu al-hikmah, hikmah ya, kebijaksanaan, wa faslal khitab, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah khilafiyah, perselisihan. Jadi bagaimana kita memutuskan perkara. Imam Ahmad bin Hanbal
Itu dikatakan sebagai ulama yang hebat karena apa? Li'annahu kana a'lam bi maqalatin nas min ghairi. Karena beliau lebih tahu tentang perbedaan pendapat dibanding ulama-ulama yang lainnya. Jadi semakin luas ilmunya, tahu ada pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Tapi juga perlu untuk mencari mana pendapat yang rojih, supaya nggak bingung ya. Mana pendapat yang rojih, mana pendapat yang menyelisih syariat, supaya nggak sekedar dibawakan begitu saja. Ya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Ana a'lamu kulla bid'atin hadathat fil Islam wa awwal man ibtada'aha wa ma kana sabab ibtida'iha." Aku mengetahui semua bid'ah yang terjadi dalam Islam dan aku tahu siapa pencetus bid'ah itu dan aku tahu sebabnya apa ada bid'ahnya itu. Nah, orang ilmunya semakin gini semakin mantap. Jadi tahu banyak pendapat ini, tahu semuanya, tahu dan dia tahu mana yang sesuai dengan yang merojih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini penting. Jadi fikih ketika menghadapi perbedaan pendapat, intinya adalah saya ulangi lagi, perbedaan pendapat itu selalu ada. Karena cara berpikir orang itu beda-beda, latar belakang juga berbeda-beda. Istilahnya paradigma ya, sudut pandangnya itu berbeda-beda. Nah, sikap kita, bagaimana sikapnya tadi ada berapa? Ada dua. Sikap yang pertama bagaimana? Sikap yang pertama adalah kita tahu perbedaan pendapat itu dan kita tahu pendapat yang rojih serta pendapat yang menyimpang dari syariat. Yang rojih diamalkan, yang menyimpang dari syariat ditinggalkan. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, ya, kita menjauhi untuk berdebat, usir, bantah-bantahan, kalau sampai caci maki, ya, nggak usah. Ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, qala ulama, qala sami'na wa ata'na. Selesai. Nggak usah ribut. Mereka ngajak bantah-bantah, mereka nggak usah. Mau ini, monggo, nggak mau sudah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nggak usah ribut, nggak usah bantah-bantah, nggak usah dihujat, nggak usah menjelek-jelekkan, menghujat, melecehkan, ini nggak usah, percuma, nggak ada faedahnya sama sekali. Faedah nggak ada. Mau silakan, tidak mau ya silakan. Demikian pula dipertegas lagi masalah ini di bab yang nomor ke-59. Adab yang nomor ke-59. Ya, dipertegas al-manhaj fi talabi fiqhil khilafiyah. Metode dalam mempelajari fikih perbedaan pendapat. Metode dalam mempelajari fikih perbedaan pendapat, metodenya adalah wa talibul ilmi idza arada an yatluba fiqhal khilafiyyah wa an yuhaqqiqa an-niza' wa ya'rif ar-rajih fa innahu yanbaghi 'alayhi al-awwalan an yatluba hukm al-mas'alah al-mutanaza' fiha min masadir al-asliyah al-kitab was-sunnah thumma yata'ammal niza' ahli al-'ilm fi dhaya adillatil kitab was-sunnah. Jadi maksudnya di sini penuntut ilmu kalau dia ingin tahu fikih perbedaan pendapat ini, ya, tahu pendapat yang rojih, tapi ingin tahu dia mana yang rojih, maka dikembalikan kepada sumbernya yang asli. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pendapat semua ulama yang ada itu kita ukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dialah yang kita ikuti dan dialah yang pendapatnya adalah rojih. Siapapun yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka itulah pendapat yang kita tinggalkan karena pendapat yang tidak rojih, yang marjuh. Wa hadha huwa al-aslu fi talabil fiqh fi masail an-niza' wa huwa amrun mustaqirrun fi fitril matbu'in fi fitril mutabbi'in al-kitab was-sunnah. Ya. Ini merupakan landasan dalam masalah-masalah perbedaan pendapat, dalam masalah-masalah pertikaian, landasan, ya. Dan ini merupakan perkara yang sudah meresap dalam jiwa orang yang selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
melihat siapa yang mengucapkan, tidak melihat siapa, tapi kita lihat apa yang diucapkan, bagaimana pendapatnya. Karena kalau kita melihat siapa, nanti kita akan netral lagi. Karena orang cenderung membela gurunya, orang cenderung membela madhabnya, orang cenderung membela imamnya, akan netral lagi nanti. Nah, jadi kalau bisa, nggak usah diketahui siapa yang mengucapkan, mana pendapatnya, diukur dengan Al-Quran, dengan Sunnah, maka yang benar adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu semua ini butuh proses ya, butuh proses. Semuanya butuh proses, tidak instan begitu saja. Karena itu yang kita bahas ini kan adabnya menuntut ilmu kan, yang rajin belajar. Intinya adalah kita berusaha mengikuti yang mendekati Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tidak mau ribut-ribut, tidak mau berdebat, berbantah-bantahan yang tidak ada faedahnya, yang hanya membuat hati keras saja. Tidak usah caci maki, saling fitnah dan semacamnya. Kita benar-benar menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu untuk pertanyaannya. Ini saya jawab dulu yang sudah masuk ya. Jadi jangan kirim pertanyaan dulu, karena di saya masih banyak kertas. Saya selesaikan dulu. Karena nanti kalau numpuk lagi, saya selesai. Kemarin ya. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang benar orang yang pandai merunduk seperti ilmu padi kan tidak menghilangkan pahala kah atau kurang keikhlasan dengan terlalu dihormati. Ya. Yang terlalu itu tidak baik, jadi jangan terlalu. Dan juga kita tidak minta kepada orang untuk menghormati kita, kita tidak minta kepada orang untuk memuliakan kita tidak minta. Tapi sudah selayaknya penuntut ilmu menghormati gurunya. Tapi menghormati pun tidak sampai melampaui batas, sampai menunduk-nundukkan badan, tak boleh menundukkan badan. Yang menghormati dalam koridor syar'i, batas yang wajar, yang sewajarnya, tidak sampai melampaui batas. Bagaimana kalau mengajar ilmu umum, apakah termasuk jariah? Ya dilihat dulu. Kalau memang ilmunya bermanfaat bagi umat dan niatnya dia juga niat yang baik, dia mengajarnya ikhlas karena Allah, tujuan utamanya itu mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah, mudah-mudahan. Yang penting ilmunya sesuai dengan tidak menyimpang dari aturan syariat. Mudah-mudahan. Ustaz, bolehkah mencium tangan ustazah untuk akhwat sebagai bukti penghormatan? Jadi perempuan mencium tangannya ustazah guru perempuan. Kalau laki mencium tangannya guru laki. Kalau tanya boleh atau tidak boleh, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah guru minta tangannya dicium, maka itu tidak boleh. Jadi kalau salaman langsung diginikan, ya. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Tapi kalau murid sendiri yang kepingin mencium tangannya guru, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Hanya guru juga berbeda-beda. Ada guru yang senang kalau tangannya dicium, ada guru yang kurang senang tangannya dicium, macam-macam. Saya sendiri kalau dengan Syekh Utsaimin, kalau adatnya di Arab Saudi sana itu mencium keningnya ya, mencium kening. Itu adat istiadatnya berbeda. Kalau kita kan adatnya mencium tangannya guru. Kalau di sana adatnya itu mencium kening. Tapi karena saya orang Indonesia, saya gabung dua-duanya. Saya cium keningnya Syekh Utsaimin, saya cium tangannya juga. Nah itu kadang diberikan, kadang ditarik oleh beliau. Jadi kadang diberikan, kadang ditarik. Jadi mencium tangannya guru itu boleh, terutama bagi anak kecil. Bagi anak kecil, anak-anak usia SD, itu dianjurkan mencium tangannya guru. Untuk apa? Mengajarkan akhlak kepada guru. Anak kecil ya. Tapi kalau sudah gede silakan, mau mencium silakan, mau tidak silakan. Yang jelas guru jangan minta tangannya dicium. Dan guru jangan merasa senang kalau banyak mencium tangannya. Dan guru jangan
Karena apa? Di masyarakat kita ini ada sebagian masyarakat itu merasa senangnya bukan main mencium tangannya guru. Bahkan kalau kita tarik tangan kita kecewa mereka itu. Mereka kecewa. Ada sebagian masyarakat gitu. Dan kebiasaan aja gitu. Diterangkan pun nggak mau mereka. Terus pokoknya guru dihormati. Tapi saya pernah ceramah satu tempat ya. Terus setelah selesai ceramah, semuanya rebutan nyium tangan. Bahkan kadang nyiumnya balik-balik. Itu berlebihan itu. Bahkan bukan hanya mencium ya. Bahkan kadang menciumnya di sapi. Ya. Ya disedot tangan saya disedot. Atau mungkin energi saya sedot mungkin. Sedot sekali. Kayaknya merasa damai gitu. Terus ada lagi yang tangan saya ditaruh di dadanya, di gini ke. Itu sudah berlebihan ya. Melampaui batas. Tapi kadang kalau dilarang, marah dilarang itu. Kalau dilarang marah, repot juga. Repot juga. Karena kita khawatirnya nanti bersikap hulu kepada guru, sikap melampaui batas, berlebihan, takut ke sana nanti. Nanti masuk ke dalam syirik babnya nanti. Hulu kepada guru, berlebihan melampaui batas. Kalau sekedar mencium tangan boleh-boleh saja, tapi dengan catatan ya, guru tidak minta tangannya dicium. Dan guru tidak marah kalau tangannya tidak dicium. Seperti itu. Bagaimana hukumnya menghafal juz amma dengan tiduran, mengingat terlalu lama duduk capek dalam Kalau hukumnya secara umum boleh-boleh saja ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring. Cuma adab yang nomor satu itu adalah duduk yang sopan, akhlak, hadap kiblat, bersila. Itu adab yang nomor satu. Jadi kalau sudah capek, kemudian tiduran rebahan, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Islam itu gampang, Islam itu jangan dipersulit. Selama masih ada jalan keluar untuk mendapatkan kemudahan dan tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ada pertanyaan. Saya pilih yang mudah-mudah dulu. Bagaimana dengan seorang yang pindah ke suatu daerah lain dengan niat untuk mengajarkan ilmu, dan karena daerah lain itu gajinya lebih besar, sedangkan di daerahnya sendiri sangat membutuhkannya, namun gajinya lebih kecil. Apakah hijrahnya itu karena Allah atau tidak? Bagaimana dengan ilmu yang diajarkan, apakah mendapat pahala? Syukron. Jadi misalnya orang dari kota Malang, di kota Malang dia dibutuhkan, cuman gajinya satu bulan cuman berapa? 500. Wah, sedikitan atau ini. Misalnya di Malang gajinya 2 juta. Di kota lain gajinya 5 juta. Nah, dia pilih kota lain mengejar gaji. Nah, ini berarti gak ikhlas. Karena apa? Karena di kotanya masih dibutuhkan dia dibutuhkan di sana. Kecuali kalau di kotanya dia masyarakat sudah kebanyakan ulama, maka dia mau hijrah ke tempat lain silakan, nggak masalah. Tapi kalau ini jelas-jelas mengejar gaji, jelas-jelas yang dia kejar adalah harta duniawi materi. Karena di daerahnya dia masih dibutuhkan orang kayak dia. Oh, ditinggalkan, ini disayangkan. Karena itu ada sebagian ustaz yang tinggal di Jakarta, tidak mau di daerahnya. Karena apa? Karena Jakarta penghasilan yang lebih besar. Karena daerahnya membutuhkan. Nah, ini eman. Maksudnya daerahmu nomor 1. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang-orang dekat kita itulah yang lebih layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan ditinggal pergi ke Jakarta hanya untuk supaya memperkaya diri.
Bagaimana sikap kita jika melihat saudara kita yang salah dalam beribadah dan kita tahu bahwa ia salah, tapi kita lupa dalil tentang kesalahan itu, benar-benar lupa. Yang penting kita ingatkan dulu, kita ingatkan ya, kalau ada orang salah diingatkan, ada orang salah diingatkan. Ya. Kemudian setelah itu dalilnya kita lupa, ya kita bilang aja, maaf, saya dalilnya masih lupa, saya cari lagi dulu. Cari lagi, jangan mau cari lagi dalilnya. Setelah itu dibawakan dalilnya dengan catatan kita yakin bahwa yang dilakukan orang itu benar-benar salah. Karena itu ada namanya fikhu ingkaril mungkar, fikih mengingkari kemungkaran. Di antara fikihnya adalah kita tahu itu benar-benar mungkar, itu benar-benar salah. Jangan salah menurut kita, ternyata belum tentu salah, tapi salah ternyata menurut persepsi kita saja. Karena itu orang berbeda mazhab tidak boleh saling mengingkari dengan ingkarnya, karena nggak boleh, karena beda mazhab. Beda mazhab. Yang penting adalah kita jelaskan masalahnya gini. Nah, kalau kita mau membid'ahkan jangan, karena kalau beda mazhab saling membid'ahkan, maka semua orang mazhab ini ahli bid'ah. Ya. Nah, nggak ada yang benar. Mazhab semua ada salahnya, ada kelirunya, ada tergelincirannya. Kalau kita langsung vonis bid'ah, semuanya ahli bid'ah nanti. Ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana bila seorang guru menyuruh muridnya untuk belajar ilmu agama kepada guru lain yang lebih pandai, dengan alasan bisa memberi kesempatan bagi murid yang lain yang belum bisa untuk bisa mendapat waktu belajar lebih lama, karena menurut guru tersebut ilmu murid tersebut lebih banyak dibandingkan dengan murid yang lain. Bolehkah murid itu tetap meminta kepada gurunya untuk tetap belajar kepada guru tersebut? Jadi gurunya itu nyuruh muridnya, udah mau belajar aja ke guru lain, biar di sini ganti murid yang baru. Itu kan pasti gitu kan ya? Ya jangan. Kalau memang dia tetap ingin belajar, biarkan. Tambah murid baru tidak apa-apa. Tapi yang lama kalau ingin tetap belajar, biarkan. Di majelisnya para ulama itu ngajinya bukan ngaji setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nggak disuruh pergi dia. Kalau ingin ngaji terus, biarkan, tidak masalah. Biarkan ngaji. Banyak pro dan kontra mengenai suatu kegiatan yang diikuti oleh orang Islam yang diawali oleh suatu hiburan, semisal ada barongsai, dan ada yang bilang kegiatan tersebut termasuk fikih yang bisa muncul banyak pendapat di sana. Juga kegiatan itu sah saja dilakukan. Benarkah itu ilmu fikih? Bolehkah kegiatan itu dilakukan dengan hiburan tersebut yang bisa melambangkan simbol kemakmuran bagi suatu tradisi etnis dan yang lainnya? Dalam Islam hiburan itu boleh dengan catatan hiburan yang sesuai dengan koridor syar'i. Kalau barongsai itu nggak syar'i, jadi jangan hiburannya barongsai, hiburan yang lain-lain yang syar'i. Seperti apa hiburan yang syar'i itu? Seperti mungkin anasyid, tapi tanpa alat penabuh, cuma suara saja, mengumandangkan puisi-puisi saya dengan dilakukan. Itu boleh ya. Dengan catatan cara melakukannya tidak menyerupai orang-orang penyanyi-penyanyi yang fasik. Seperti Nabi dan para sahabat ketika bangun parit itu juga mengumandangkan anasyid, qasidah. Ya, qasidah boleh, itu hiburan yang syar'i. Bahkan di majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika di sana dikaji kitab qasidah nuniyah, ya, punyanya Ibnu Qayyim, itu kitab yang berisi kurang lebih 5.000 bait syair yang semuanya diakhiri dengan huruf nun, yang berisi tentang berbagai macam ilmu agama. Itu ketika dibaca dengan dilakukan pada qasidah. Nggak boleh, nggak apa-apa. Boleh, itu hiburan yang tidak menyimpang dari aturan syariat. Kemudian ini ada pertanyaan, bila tidak salah dengar, saya pernah mendengar Pak Ustadz mengatakan di situ salah cetak ayat sekian. Apakah materi kajian adab ini ada diktatnya? Bila ada, saya berminat mendapatkannya. Ada kitabnya ini ya. Jadi kajian kita ini ada kitabnya.
Kajian kita ini ada kitabnya. Kitabnya berjudul An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi, ditulis oleh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, dan bisa didapatkan di RTI. Kalau ada yang berminat silakan fotokopi. Fotokopi yang ganti ongkos cetak. Tapi bahasa Arab. Bahasa Arab. Bagaimana kalau tidak bisa bahasa Arab? Ya belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab hukumnya apa? Hukumnya belajar bahasa Arab itu wajib. Orang Islam harus bisa bahasa Arab. Orang Islam harus bisa bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Apalagi kita habiskan waktu kita hanya untuk mencari ilmu umum, ya, bahasa Arabnya nggak bisa. Ya mungkin itu dulu. Sebenarnya di sini masih ada pertanyaan yang lain cuma di luar materi. Ya nggak apa-apa lah, saya jawab aja ya. Ini ada yang di mana? Di HP saya. Ini mungkin dari Bas FM di Salatiga. AWW. Ini kan SMS ya, surat singkat. Jadi AWW. Yang penting jangan ASS saja. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang iktikaf tiba-tiba di tengah iktikaf wanita itu haid? Apakah boleh wanita haid iktikaf di masjid? Nah, ini perbedaan pendapatnya tentang larangan seorang wanita masuk masjid. Perbedaannya di situ. Orang wanita haid, apa yang dilarang? Ini ada beda pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i misalnya, itu ada ya, 7 yang dilarang. Yang dilarang adalah ya, hubungan suami istri, jima di farji, sholat dilarang, kemudian puasa tapi diganti di hari yang lain, kemudian tawaf di Ka'bah, ya, kemudian masuk masjid, kemudian memegang mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, nah itu ada 7. Namun dari 7 ini ternyata yang sepakat hanya ada 4. Yang oleh para ulama disepakati, nggak ada khilafiyah, 4. Sepakat hanya 4. Yang lainnya khilafiyah. Yang sepakat 4 itu adalah yang pertama-tama jima di farji. Ini sepakat, nggak ada khilafiyah, nggak boleh. Yang kedua sholat. Ini sepakat, nggak ada khilafiyah, nggak ada beda pendapat. Yang ketiga puasa, tapi dikodok, diganti pada hari yang lain yang puasanya. Yang keempat tawaf di Ka'bah. Ini nggak ada beda pendapat. Kenapa tidak ada beda pendapat? Karena dalilnya itu sahih dan sharih. Sahih dan sharih. Sahih sanadnya jelas gamblang, tidak bisa ditafsirkan yang lainnya, tidak mau ditafsir. Yang selebihnya ya, masuk masjid, tinggal di dalam masjid, memegang mushaf, membaca mushaf, ini beda pendapat. Karena apa? Dalilnya. Sebagian ulama mengatakan dalilnya tidak sahih, dhaif. Terutama para ulama yang cenderung kepada hadisnya, yang menekuni ilmu hadis, terutama dari kalangan para ulama mu'asir kontemporer. Nah, mereka menyatakan yang tidak boleh cuma 4 tadi saja, selebihnya boleh. Termasuk di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Husain Al-Awaisyah, termasuk pula Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Al-Jami' Ahkamin Nisa. Beliau merujukkan yang tidak boleh cuma 4 saja, selebihnya masuk masjid boleh. Nah, berarti menurut pendapat ini tinggal di masjid tidak apa-apa selama tidak mengotori masjid. Tapi sekali lagi masalahnya ada perbedaan pendapat ya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat? Kita berusaha mengikuti pendapat yang rajih dan tidak usah saling menghujat, tidak usah. Yang yakin ini monggo, yang yakin itu silahkan. Yang penting kita mengamalkan dengan dasar ilmu. Saya yakin ini, saya punya dasarnya, saya punya ilmunya. Ya seperti itu. Ya, semoga jelas. Kalau saya sendiri yakin bahwa yang tidak boleh hanya 4 saja, selebihnya tadi itu adalah boleh. Ada dasarnya, kitabnya ada di rumah saya, silakan. Al-Jami' Ahkamin Nisa Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, kemudian juga Syekh Husain Al-Awaisyah, fikih menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya. Beliau dari ulama dari Yordan, salah
seorang murid seniornya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah